Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon, kuasa Presiden, dan kuasa Dewan Perwakilan Rakyat, serta hadirin yang ahli hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan ahli Alessandro Rey menyampaikan keterangan ahli dari perspektif akademis dan dogmatik hukum perpajakan. Keterangan ini ahli sampaikan untuk menerangkan kerugian konstitusional yang dialami pemohon akibat tafsir yang keliru dan terlampaui luasnya over interpretation terhadap ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP beserta penjelasannya. Inti persoalan dalam perkara ini sangat fundamental. Apakah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP yang sejatinya mengatur kewajiban pejabat untuk merahasiakan data wajib pajak dapat dijadikan landasan untuk melarang wajib pajak merekam proses pemeriksaan pajak atas dirinya sendiri? Menurut ahli, konstruksi berpikir tersebut mengandung kesesatan logika atau logical fallacy yang fatal dan tidak berdasar hukum. Izinkan ahli menguraikannya dalam 5 poin fundamental. Yang pertama, pokok permasalahan kerancuan tafsir rahasia jabatan. Yang Mulia Majelis Hakim, Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak beranggapan bahwa tindakan perekaman audio visual dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak adalah tindakan yang melanggar hukum. Mereka mendalilkan bahwa wajib pajak adalah pihak lain yang tidak berhak mengetahui dan atau merekam proses tersebut. Menurut hemat ahli, pandangan ini adalah sebuah logical fallacy karena ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP hanya melarang pejabat atau petugas pajak dalam membocorkan rahasia wajib pajak kepada pihak yang tidak berhak. Namun ketika wajib pajak merekam proses pemeriksaannya sendiri, maka tidak ada rahasia yang dibocorkan karena wajib pajak adalah pemilik dari data tersebut. Yang Mulia Majelis Konstitusi, perlu diingat bahwa sistem perpajakan kita menganut konsep self-assessment. Artinya, wajib pajak adalah penghitung, penyetor, dan pelapor pajaknya sendiri. Dengan demikian, wajib pajak adalah pemilik data atau data owner. Adalah sebuah anomali hukum apabila pemilik data dilarang merekam atau mendokumentasikan proses yang membahas datanya sendiri. Logika sederhananya, bagaimana mungkin saya dianggap membocorkan rahasia saya kepada diri saya sendiri? Oleh karena itu, ahli menegaskan bahwa wajib pajak bukanlah pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Maka dengan melarang pemilik data merekam datanya sendiri dengan dalih kerahasiaan jabatan adalah tafsir yang sesat. Larangan itu seharusnya berlaku jika pejabat membocorkan data wajib pajak kepada pihak yang tidak berwenang, bukan kepada wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan. 2. Data wajib pajak bersifat publik karena merupakan bagian dari pemeriksaan pajak terbuka atau faktur pajak, bukti potong atau BUPOT, dan transfer pricing dokumen yang bersifat umum atau terbuka. Yang Mulia, poin ini sangat krusial untuk ahli tekankan. Seringkali muncul kekhawatiran berlebihan bahwa perekaman akan membocorkan rahasia negara atau mengganggu stabilitas ekonomi. Dalil ini harus kita uji dengan melihat substansi apa yang sebenarnya dibahas dalam sebuah pemeriksaan pajak. Dalam proses pemeriksaan pajak yang secara normatif bersifat terbuka, sesuai ketentuan pasal 29 Undang-Undang KUP, objek yang dibahas bukanlah rencana pencetakan uang, bukan juga strategi pertahanan negara,
dan bukan pula rencana perubahan suku bunga bank sentral yang memang dikecualikan oleh ketentuan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebaliknya, substansi pemeriksaan pajak adalah uji kepatuhan atau compliance test atas transaksi ekonomi yang telah dilakukan. Data-data yang dibahas adalah data konkret dan data bersifat administratif yang sejatinya sudah menjadi informasi publik dalam ranah bisnis wajib pajak tersebut, antara lain bukti potong atau BUPOT yang berisi tarif PPh atau pajak penghasilan yang umum. 2. Faktur pajak yang berisi tarif PPN yang juga bersifat umum. Yang ketiga, transfer pricing document tentang harga wajar dalam industri tertentu yang juga bersifat umum. Unsur-unsur pemeriksaan adalah data yang bersifat resiprokal atau timbal balik dan berbasis regulasi publik atau public statutory. Secara spesifik, hal ini mencakup faktur pajak yang memuat tarif PPN umum berlaku umum 11% dan bukti potong atau BUPOT PPh pasal 23 contohnya dengan tarif yang berlaku umum juga 2%. Terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak yang merupakan besaran mutlak perintah undang-undang dan bukan kesepakatan rahasia antara wajib pajak dengan lawan transaksinya. Serta dokumen transfer pricing yang penyusunannya didasarkan pada aturan benchmark atau indikator harga pasar wajar yang berlaku umum bagi industri tertentu. Dengan demikian, keseluruhan dokumen fisik tersebut secara faktual telah berada dalam penguasaan dan pengetahuan wajib pajak dan lawan transaksinya. Dan keseluruhan informasi tarif dalam dokumen tersebut telah diakui secara umum oleh seluruh wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Dengan demikian, perekaman secara elektronik audiovisual dalam rangka pemeriksaan pajak, inkasu pembahasan mengenai dokumen-dokumen dalam pemeriksaan pajak, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktur pajak, bukti potong atau BUPOT, dan atau transfer pricing document yang lebih dikenal dengan TPDoc milik wajib pajak sendiri, tidak akan meruntuhkan ketahanan ekonomi nasional. Justru pelanggaran ini menghalangi wajib pajak untuk mengarsipkan proses pemeriksaan demi pembelaan dirinya. 3. Bukti empirik putusan Komisi Informasi Pusat KIP. Selanjutnya ahli ingin menyampaikan fakta hukum terbaru yang sangat krusial, yakni telah diterbitkannya putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP nomor 016/3 Romawi /KIP strip PSI strip A strip M strip A /2025. Dalam putusan tersebut terungkap fakta yang mengejutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menunjukkan aturan tertulis yang melarang perekaman bagi wajib pajak. Bahkan KIP memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menjelaskan ada tidaknya aturan tersebut. Majelis Komisioner KIP secara tegas berpendapat bahwa pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP hanya mengatur kewajiban bagi pejabat dan sama sekali tidak mengatur larangan bagi wajib pajak. Dengan demikian, telah terjadi kekosongan norma terkait larangan perekaman bagi wajib pajak. Dalam prinsip hukum administrasi negara, kekosongan ini tidak boleh diisi dengan larangan sewenang-wenang atau diskresi yang melampaui wewenang. Sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, maka wajib pajak berhak melakukan perekaman dalam pemeriksaan demi kepastian hukum. Bahkan Majelis Komisioner KIP dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP hanya mengatur kewajiban pejabat dan sama sekali tidak mengatur larangan bagi wajib pajak untuk merekam. Artinya yang mulia,
praktek pelarangan yang terjadi di lapangan selama ini hanyalah didasarkan pada diskresi sepihak atau kekhawatiran berlebihan tanpa landasan hukum positif. Tindakan ini jelas merupakan bentuk pembatasan hak memperoleh informasi yang dijamin oleh pasal 28F Konstitusi. 4. Mematahkan ketakutan pidana pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP. Ahli akan menyampaikan atau menjawab ketakutan Direktur Jenderal Pajak mengenai ancaman pidana pasal 41 Undang-Undang KUP. Seringkali didalilkan bahwa jika wajib pajak merekam, pejabat atau pegawai pajak bisa dipidana atau dipenjara karena dianggap lalai pasal 41 ayat 1 atau sengaja pasal 41 ayat 2 membocorkan, maksud ahli, rahasia wajib pajak atau melanggar rahasia jabatan. Ahli tegaskan, ini adalah ketakutan yang imajiner. Hukum pidana memiliki asas Greenstraff-Saunders-School, tiada pidana tanpa kesalahan, dengan unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, unsur seseorang. Frase seseorang dalam pasal 41 ayat 2 harus dimaknai secara sistematis sebagai pejabat atau pegawai di lingkungan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Tidak mungkin Undang-Undang KUP mempidanakan wajib pajak selaku pemilik data dengan pasal bocor rahasia wajib pajak itu sendiri. 2. Unsur niat jahat mens rea. Ketika pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengizinkan perekaman demi transparansi, maka niatnya adalah pelayanan prima, bukan kejahatan. 3. Unsur perbuatan actus reus. Karena wajib pajak adalah pemilik data, maka tidak ada unsur membocorkan ke pihak lain yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terpenuhi. Waktunya sudah cukup, Pak. Kesimpulan? Oke. Satu lagi unsur terakhir, izin majelis, ya, 3 menit saja dan kesimpulan. Ya. Jadi jika unsurnya tidak terpenuhi, maka demi hukum pegawai DJP tidak bisa dipidana. Ketakutan akan dipidana hanyalah alasan yang dicari-cari untuk menolak transparansi. Yang terakhir, majelis yang kelima, aspek sosiologis dan ketidakadilan prosedural. Ahli menyoroti adanya standar ganda atau double standard dan pelanggaran asas kesetaraan. Secara empirik, terdapat disparitas perlakuan yang mencolok. Di satu sisi, berdasarkan pasal 3 ayat 2, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 7 tahun 2017, pemeriksa pajak diwajibkan untuk melakukan perekaman audiovisual. Hal ini membuktikan bahwa institusi pajak sendiri mengakui pentingnya rekaman sebagai alat bukti yang sah dan objektif. Namun menjadi ironi hukum ketika standar transparansi yang sama justru dilarang bagi wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Jika negara mewajibkan perekaman demi akuntabilitas petugasnya dalam pemeriksaan pajak, mengapa wajib pajak dilarang merekam demi akuntabilitas nasibnya sendiri dalam pemeriksaan pajak? Kekhawatiran DJP bahwa perekaman proses pemeriksaan berpotensi melanggar privasi pihak ketiga adalah alasan yang tidak berdasar hukum, sebab ahli perlu menegaskan seluruh data yang menjadi materi pembahasan pemeriksaan adalah data yang bersifat resiprokal dan berbasis regulasi publik. Seperti tadi yang ahli jelaskan, faktur pajak itu memuat tarif yang isinya publik 11% untuk PPN, dan bukti potong itu berisi tarif yang bersifat publik untuk PPh pasal 23, contohnya adalah 2%. Sehingga yang merupakan besaran mutlak perintah undang-undang dan bukan kesepakatan rahasia antara wajib pajak dan lawan transaksinya. Dan dokumen transfer pricing yang penyusunannya didasarkan pada aturan benchmark yang indikator harga pasar wajarnya juga berlaku umum bagi industri tertentu. Dan hal tersebut atau data tersebut dikuasai oleh wajib pajak dan lawan transaksinya serta diakui oleh seluruh wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Sehingga dalil DJP
melarang wajib pajak merekam dalam rangka perlindungan kerahasiaan data WP menjadi gugur karena tidak ada informasi rahasia pihak ketiga yang diungkapkan di luar apa yang sudah diatur oleh hukum dan dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu sangat tidak logis jika wajib pajak dianggap membocorkan rahasia atau membocorkan data pihak ketiga lawan transaksi, padahal wajib pajak adalah pemilik data transaksi tersebut dan data tersebut berisi informasi publik dan sedang dilakukan pemeriksaan pajak yang bersifat publik. Terakhir, majelis, secara sosiologis, selama kurang lebih 43 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang KUP, ahli tidak pernah menemukan satupun bukti empirik di mana perekaman pemeriksaan oleh wajib pajak menyebabkan pemidanaan terhadap pejabat atau petugas pajak. Ketakutan tersebut hanyalah asumsi imajiner yang tidak boleh mengalahkan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ahli juga tidak pernah menemukan sengketa pemeriksaan pajak yang diperiksa di pengadilan manapun, termasuk pengadilan pajak, dibuktikan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan bukti perekaman elektronik audiovisual. Padahal Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Perdirjen 7 2007. Kesimpulan majelis, berdasarkan telaah teoritis, dogmatik hukum dan fakta empirik yang telah ahli jelaskan, maka ahli berpendapat sebagai berikut. 1. Secara filosofis dan normatif, pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP memiliki rasio legis untuk menjaga integritas pejabat atau petugas pajak, kewajiban merahasiakan data wajib pajak, dan secara gramatikal tidak memuat norma larangan bagi wajib pajak untuk mendokumentasikan proses yang wajib pajak jalani sendiri. 2. Terkait kualifikasi data, ahli menegaskan bahwa seluruh materi pemeriksaan, mulai dari penerapan tarif umum PPN 11%, PPh pasal 23 umum 2%, yang termuat dalam faktur pajak dan bukti potong, yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan pajak, nyata-nyata bersifat publik karena telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan harga wajar yang digunakan dalam transfer pricing dokumen, juga telah diatur secara khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya secara esensi hanyalah merupakan jejak administratif atau administrative trace milik wajib pajak sendiri yang bersifat resiprokal, terbuka antara wajib pajak dan lawan transaksinya, dan telah menjadi informasi publik melalui mekanisme kewajiban pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, penggunaan dalil rahasia jabatan ataupun rahasia negara untuk menghalangi perekaman wajib pajak menjadi mutlak tidak relevan dan cacat hukum apabila diterapkan untuk membatasi akses wajib pajak terhadap data dan peristiwanya sendiri. Ketiga, asas transparansi. Perekaman audiovisual oleh wajib pajak merupakan perwujudan hak atas dokumentasi dan transparansi yang justru sejalan dengan semangat perbaikan administrasi perpajakan, government good governance. Oleh karena itu, ahli menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan kearifan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas norma tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pelarangan perekaman tanpa dasar undang-undang berpotensi mencederai kepastian hukum dan hak asasi wajib pajak. Demikian keterangan ini ahli sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahkamah yang mulia dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Mohon maaf apabila ada perkataan ahli yang salah. Hormat ahli Dr. Alessandro Rey, SHMH MKN, BSc MBA. Terima kasih majelis. Untuk saudara ahli pemohon Alessandro Rey, yang pertama saudara ahli Dr. Alessandro Rey. Jadi saya mau masuk ke pokok sengketa yang saya mohonkan. Setiap pejabat itu kan menurut pemohon itu harus dimaknai dibatasi setiap pejabat pajak. Nah, gimana menurut ahli? Siapakah definisi setiap pejabat di sini? Itu yang saudara ahli. Kemudian pihak lain kan juga saya mohonkan dan tadi sudah terjawab oleh saudara ahli. Kemudian dalam penjelasan, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan. Menurut pemohon, ini menciptakan norma baru. Ini salah, sehingga mesti diperbaiki menjadi setiap pejabat pajak. Nah, pertanyaannya saudara ahli, bagaimana menurut Anda?
Kemudian yang kedua, saudara ahli Dr. Alessandro, menurut saudara ahli, apakah prinsip equality before the law itu mencakup kesetaraan akses terhadap alat pembuktian, termasuk hak untuk merekam pertemuan antara warga negara dengan aparatur negara? Yang ketiga, saudara ahli Alessandro, menurut ahli, apakah pasal 34 Undang-Undang KUP itu dapat secara konstitusional ditafsirkan melarang wajib pajak merekam pertemuan pembahasan akhir bersama wajib pajak, sementara aparatur negaranya justru diwajibkan untuk merekam pertemuan yang sama tersebut? Keempat, saudara ahli Dr. Alessandro, untuk menyelesaikan polemik rekam-merekam ini ya, apakah menurut Anda sebaiknya pemerintah membuat sebuah rumusan norma yang jelas dan tegas untuk mengatur larangan merekam ini? Nah, menurut hemat saudara ahli ini ya, bagaimana rumusan norma atau mungkin konstruksi hukum yang tepat untuk mengatur larangan merekam ini? Mungkin bisa ditempatkan di pasal 34 huruf sekian gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira bunyi pasal yang bagus menurut saudara ahli? Cukup ya. Masih ada yang mulia? Singkat-singkat, jangan terlalu banyak pertanyaannya. Baik yang mulia. Ya, semua yang sudah tanyakan sudah dijelaskan ahli saudara sebenarnya. Oh baik yang mulia. Iya kan? Pengulangan saja, Anda yang minta penegasan, padahal sudah dijelaskan ahlinya. Baik yang Soal bagaimana setiap orang, kemudian pihak lain itu sudah dijelaskan tadi. Yang relevan, yang tidak, yang saudara tidak, yang belum dijelaskan ahli sudah boleh tanyakan. Tapi yang dijelaskan untuk apa diulang lagi? Baik yang mulia. Iya. Silakan singkat-singkat kalau masih ada. Satu lagi untuk Ya. ahli Dr. Alessandro, mengenai hukum acara pemeriksaan pajak. Nah, Anda kan ahli hukum acara pemeriksaan pajak. Ketika wajib pajak diundang untuk hadir pada pertemuan pembahasan akhir, itu kan jika dia sudah hadir, maka wajib pajak punya hak untuk hadir. Dan petugas pajak punya kewajiban untuk memberikan hak hadir. Ini tertulis jelas di undang-undang dan di PMK. Nah, sepengetahuan saudara ahli, dalam hukum acara sama nih, dalam hukum acara pemeriksaan pajak, apakah terdapat pasal? Ini untuk ahlinya pemohon saya ingin bertanya. Ya, saya ingin melepaskan dari kasus konkret. Ya, karena Anda hadir di sini sebagai ahli. Ya, menurut Anda sebagai ahli yang kebetulan seorang berlatar praktisi hukum dan juga praktisi perpajakan, kalau misalnya pun ya, katakanlah rekaman itu boleh dilakukan atau rekaman fiskus itu boleh diminta misalnya. Dari sisi prinsip kepatutan, kepantasan, kewajaran, apakah patut, apa pantas, apa wajar kalau kemudian wajib pajak ya mendesiminasi ya rekaman itu kepada pihak lain, apalagi kepada publik. Apalagi kalau itu dimaksudkan misalnya, ini terlepas dari kasus konkretnya, adalah untuk di on air-kan dalam tanda kutip pemeriksaan itu. Pantas, patut, wajar apa tidak itu? Itu. Ya. Itu saja itu. Ya. Karena saya ingin sekali lagi membandingkannya dengan pro justisia pada perkara pidana lah. Kalau kemudian katakanlah aparatur dalam hal ini aparat penegak hukum kemudian diminta dan itu harus diberikan, apalagi menurut KUHP sekarang, itu semata-mata digunakan untuk kepentingan pembelaan saja dalam proses hukum selanjutnya. Ya. Tapi tidak untuk kemudian katakanlah maksud-maksud di luar itu. Saya kira kita kalau menjalankan praktek advokat sudah tahulah itu. Ya. Bahkan saya kira ada praktek yang bagus dalam penegakan hukum kita di mana para advokat dan orang yang diperiksa misalnya, bisa kita lihatlah orang yang diperiksa KPK gitu kan, terus keluar ditanya oleh media selalu mengatakan saya tidak bisa menyampaikan materi pemeriksaan, silahkan tanya kepada penyidik. Itu menurut saya adalah kultur yang bagus. Karena memang di forum, bukan di forum itulah gitu ya, untuk itu diungkapkan. Nah, saya ingin minta pendapat itu dari ahli. Ya. Nah, yang berikutnya untuk ahli pemohon, ya,
kan tadi karena Pak Ahmad Alamsyah Saragih memberikan pendapat tentang konstitusionalitas dari pasal yang dimohonkan pengujian, pasal 34 ayat 1, ya, itu ya kita hormati pendapat Pak Alamsyah. Nah sekarang saya ingin dengar pendapat, apa sih persoalan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas dari pasal 34 ayat 1, ya, itu. Ya. Ini kan perdebatan dalam perkara ini dari kemarin-kemarin kan saya lihat lebih kepada karena kasus konkretnya. Ya. Tapi persoalan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas dalam pasal 34 ayat 1 ini saya malah belum mendengar. Nah ini mumpung Anda ahlinya pemohon, apa menurut pendapat Anda? Di mana letak norma itu? Ya. Saya yakin Anda sudah bacalah itu permohonan dari pemohon itu. Ya, pemohon kan minta pemanaan itu artinya norma ini dianggap inkonstitusionalitas secara bersyarat. Itu. Nah, di mana itu letaknya menurut Anda? Ya. Atau bagaimana terkait jika itu dikaitkan dengan petitum dari para pemohon itu? Ya. Saya kira pertanyaannya untuk ahli pemohon saja karena ini menyinggung berkaitan langsung dengan hukum. Kalau Pak Dr. Edman Makarim dan Pak Ahmad Alamsyah kan dari perspektif hukum keterbukaan informasi, kemudian PDP dan lain sebagainya. Saya kira itu saja, saya kembalikan ke Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ke ahli pemohon dulu ya. Ini dalam kesimpulan ketiga, ahli berpendapat bahwa mengenai kuasa wajib pajak dapat dipersamakan dengan wajib pajak, sehingga berwenang untuk melakukan perekaman secara elektronik audiovisual dalam rangka mewakili wajib pajak atas pemenuhan hak dan kewajiban perbankannya. Nah, sebagai praktisi dan juga ahli di bidang perpajakan, itu kan ada kategori advokat khusus berkaitan dengan pajak ya. Nah, sepengetahuan ahli atau dalam praktek selama ini, apakah yang menjadi kuasa itu adalah advokat atau boleh bukan advokat ya, artinya yang punya license soal ini. Karena kalau di sini ahli berpendapat bahwa ini harus disamakan. Kalau dia advokat, dia kan punya kode etiknya. Ada dewan yang quote and quote kalau dia melanggar. Tapi kalau sekiranya misalnya kuasa itu, dia bukan advokat misalnya. Bagaimana kalau ahli berpandangan bahwa bisa disamakan? Pada itu kan ada batas-batas tertentu. Kalau disamakan, apakah dalam kuasanya itu memang dieksplisitkan atau tidak? Karena biasanya dalam kuasa itu selalu dieksplisitkan kewenangan apa yang boleh mewakili kuasa. Tapi kalau ahli berpandangan seperti ini, kesannya bahwa siapapun ketika diberi kuasa bisa melakukan perekaman atau mungkin juga penyiaran. Walaupun di sini ahli hanya fokus pada perekaman. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kita ini agak terperosok dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon soal perekaman. Jadi ketika dia merekam, lalu dilarang, ditanya, kenapa saya dilarang? Katanya disebut pasal 34 ya, begitu ya. Makanya ditanyakan. Tapi sekarang saya ke ahli pemohon. Coba dibaca lagi pasal yang dimohonkan pengujian itu kan pasal 34 ayat 1. Nah, tolong saudara jelaskan ahli pemohon, apa konsekuensi perubahan pemaknaan terhadap pasal 34 ayat 1 yang dimohonkan pemohon terhadap bisnis penarikan pajak ini. Konsekuensinya. Sebab di sini loh yang penting, yang pertama yang pasal 34 itu. Kan kalau dibaca petitumnya, dan menginginkan setiap pejabat, pihak lain, segala sesuatu dalam pasal 34 itu
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Makna barunya begini, setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain, kepada pihak selain wajib pajak dan atau kuasa wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri segala sesuatu. Nah, tolong Anda jelaskan ini. Nah, ini tinggalkan soal perekaman itu, tapi ini pergeseran norma yang dimohonkan oleh pemohon. Tolong Anda jelaskan konsekuensinya dalam sistem perpajakan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pula konsekuensinya untuk petitum berikutnya? Kalau pasal 34 ayat 1 itu di penjelasannya itu, setiap pejabat pajak, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, itu dihilangkan, lalu diganti menjadi setiap pejabat pajak. Nah, apa konsekuensinya ini? Nah, itu yang harus dijelaskan. Kalau perekaman itu sudahlah, tinggalkan itu kasus konkretnya. Yang harus dijelaskan konsekuensi perumusan baru yang dimohonkan pemohon. Dalam konteks undang-undang itu bersifat erga omnes. Ini penting. Kami tidak akan mengabulkan permohonan kalau itu hanya mengabdi kepada kasus konkret dan berakibat kerusakan kepada yang lainnya. Jadi bisa saja ini kalau dikabulkan, kasus konkretnya terjawab, tapi dalam konteks sistem perpajakan itu menjadi rusak. Tolong Anda jelaskan ini, ahli yang diajukan pemohon. Terima kasih Pak Ketua. Baik, dari ahli pemohon dulu silakan dijawab singkat-singkat, karena kan pertanyaannya sebenarnya ada saling berkelindan ya. Silakan Pak. Pak Alessandro Rey. Baik, terima kasih Majelis Konstitusi yang terhormat. Ahli akan coba menjawab pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan satu dengan yang lain. Ahli akan coba menjawabnya secara bersamaan ya. Tapi kalau nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Mungkin ahli akan memulai menjawab pertanyaan dari izin majelis dari Prof. Guntur terlebih dahulu. Ya, pertanyaan beliau sehubungan dengan Fiskus yang punya kewenangan untuk melakukan perekaman dan apakah salah kalau kemudian perekaman itu disebarluaskan. Kalau Fiskus melakukan perekaman, apakah bisa diminta? Ya, kalau memang bisa diminta, apakah kira-kira bisa digunakan? Artinya wajib pajak tidak perlu melakukan perekaman, ya. Kurang lebih begitu, Prof ya. Kalau nanti ada yang kurang, mohon ditambahkan. Untuk menjawab pertanyaan Prof Guntur, maka ahli perlu menjelaskan dulu hukum acara pemeriksaan pajak. Kita harus paham bahwa pemeriksaan pajak itu ahli perlu tegaskan bersifat terbuka, bukan tertutup. Karena normanya jelas diatur di pasal 29 Undang-Undang KUP. Tidak tertutup. Itu public domain, ranahnya publik. Maka segala sesuatunya diberitahukan secara terbuka. Berbeda dengan pemeriksaan bukper atau penyelidikan tindak pidana. Ada dua pilihannya. Ada pemeriksaan bukper tertutup, ada terbuka. Itu kewenangannya Fiskus, tergantung yang mau dicari perkara, yang mau dicari temuannya dalam bukper itu apa. Tapi kalau pemeriksaan administratif itu terbuka. Tadi ahli sudah sampaikan bahwa di dalam pemeriksaan pajak tidak ada data yang tadi disebutkan, mohon izin majelis, ada beberapa yang tadi ahli dengar, ada data yang kemudian tanda petik sangat bersifat privat, ya. Tadi ahli katakan bahwa semua data itu berasal dari wajib pajak. Tadi kalau tadi ahli tidak salah mendengar Prof Eni tadi menyebutkan sebelum pemeriksaan itu memang betul diminta datanya, diberikan semuanya. Bahkan datanya itu bisa diberikan itu satu mobil box majelis. Ada yang memberikan sampai sebanyak itu. Ya, data itu terbuka sudah. Ketika SP2 terbit, surat pemberitahuan pemeriksaan,
Kalau dulu namanya surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Sejak ada hukum acara baru yang diatur di PMK 15 2025, maka SP2L sudah tidak ada lagi, dihapus menjadi SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan. Itu disampaikan secara terbuka ya, melalui media pengiriman, salah satunya adalah pos ya, disampaikan terbuka ya. Dan dikonfirmasi apakah sudah terima atau belum. Ya, kalau belum, dia akan ulangi lagi pemberitahuannya. Itu memenuhi asas keterbukaan. Ya, tidak tertutup. Itu sebabnya kalau SP2 tidak terpenuhi ketika perkara ini maju ke pengadilan pajak, maka SKP-nya, surat ketetapan pajaknya harus dinyatakan batal. Dan itu sudah banyak. Iya, kalau pemeriksaan secara terbuka cukup. Ya. Sekarang yang lain, pertanyaan yang lain Pak, dijawab Pak. Baik, terima kasih majelis sudah mengingatkan. Nah, kemudian pertanyaan Prof. Guntur tadi, kalau terbuka, ya pertanyaannya kewajiban merekam itu ada nggak bagi Fiskus? Ada majelis. Tadi ahli sudah katakan di pasal 3 ayat 2 Per 7 2017. Fiskus wajib, frase yang digunakan wajib, bukan dapat. Wajib merekam. Persoalannya majelis, ketika frase wajib itu ada, persoalannya ketika itu diminta, itu tidak pernah diberikan. Kenapa ahli tahu? Karena ketika ahli menjadi ahli di pengadilan pajak, Direktur Jenderal Pajak sepengetahuan ahli pernah memberikan keterangan lebih dari 200 perkara pajak di pengadilan pajak, tidak bisa membuktikan rekaman itu sampai dengan hari ini. Rekaman itu tidak bisa diperlihatkan di Judex Fakti pengadilan pajak. Nah, sehingga wajib pajak bertanya, ya, apa yang dialami itu bukan seperti yang digambarkan oleh Fiskus, tapi yang terjadi berbeda. Cuma masalahnya wajib pajak tidak punya alat bukti majelis untuk bisa menampilkan atau menyajikan itu di muka persidangan pengadilan pajak. Sementara itu sangat dibutuhkan oleh wajib pajak. Nah, oleh karena itu maka wajib pajak itu mungkin dari pemohon salah satunya. Izin Pak Ketua. Ya. Kalau Dijen Pajak tidak bisa memberikan itu, padahal itu diminta oleh Judex Faksi Peradilan Pajak, bukankah itu malah menguntungkan wajib pajak? Karena berarti jawaban Dijen Pajak itu tidak disupport dengan alat bukti. Terima kasih Prof. Arsul. Persoalannya adalah Judex Fakti lebih mengandalkan alat bukti surat. Hukum acara peradilan pajak mengatakan alat bukti yang utama itu surat. Nah, majelis perlu memahami bahwa tadi majelis bertanya kepada kuasa presiden, apakah dokumen itu diberikan ketika diminta? Jawabannya tidak. Itu wajib diberikan meskipun tidak diminta. Itu hukum acaranya mengatakan begitu. Di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP dan turunannya PMK 15 2025 mengenai tata cara pemeriksaan, seluruh alat dokumen yang lahir karena pemeriksaan pajak itu harus diberikan karena wajib pajak adalah pihak yang diperiksa. Bukan atas permohonan, tapi memang sudah seharusnya diberikan. Persoalannya Prof. Arsul adalah wajib pajaknya nggak paham. Dia nggak paham bahwa itu adalah haknya. Kadang-kadang dokumen itu diberikannya sudah selesai. Pertemuan diberikannya 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, yang isinya juga bisa berbeda dan berpotensi berbeda. Kenapa? Alasannya Fiskus adalah pejabatnya belum hadir. Nanti ditandatangani kemudian. Nanti kami email ya Pak, Bu. Itu pengalaman ahli. Ya, nanti kami email. Jadi bukan pada hari itu Prof selesai ditandatangani, bukan. Tapi normanya mengatakan harus disampaikan. Itu sebabnya ketika ada pertemuan di pemeriksaan pajak itu, majelis itu beberapa kali. Mulai dari pertemuan pertama itu harus terbit berita acara hasil pertemuan. Harusnya terbit hari itu juga. Tapi secara empirik tidak dilakukan. Kemudian ada berita acara pemberian keterangan, ada tahapan berikutnya, itu juga harus dilakukan. Ada pra SPHP atau temuan sementara namanya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Itu juga harus diberitahukan. Lalu ada SPHP lagi. Lalu ada pembahasan mengenai SPHP. Itu juga diterbitkan risalah. Nah, karena itu tidak langsung diterbitkan pada hari H,
maka itu berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari khususnya di pengadilan pajak. Nah pertanyaannya, bagaimana wajib pajak bisa membuktikannya kalau rekamannya nggak ada? Ya, sementara wajib pajak tidak bisa atau tidak boleh merekam. Dengan alasan mereka menggunakan Nota Dinas nomor 1 tahun 2025 yang terakhir. Itu adalah diskresi Direktur Jenderal Pajak. Nah, Saudara ahli, ya, jangan terlalu berhabis hari dengan perekaman itu. ya, Karena ini kan lain yang diminta di normanya, makanya tadi digeser ke apa yang diminta dalam permohonan ini. ya. Terima kasih Prof. Jadi ahli ingin menjelaskan pertanyaan tadi Prof. Guntur dan Prof. Arsul tadi bahwa pemeriksaan pajak itu bersifat terbuka. Itu dulu yang kita harus pahami, normanya jelas. Di pasal 29 Undang-Undang KUP PMK 15 2025. Ya. Ini maksudnya terbuka itu terbuka untuk wajib pajak kan, bukan terbuka untuk umum kan? Betul majelis, artinya ini terbuka untuk wajib pajak, kalau dikuasakan ya terbuka untuk kuasanya atau pihak-pihak yang terkait, termasuk karyawannya. Nah, jadi berbeda dengan penyelidikan tindak pidana yang bisa tertutup, bisa terbuka. Kalau pemeriksaan administratif tidak ada pilihan lain kecuali terbuka. Ya. Nah, itu mungkin satu majelis. Kemudian tadi ada pertanyaan berikutnya mengenai putusan KIP. Ya, tadi Prof. Guntur menyinggung juga mengenai itu, keterbukaan informasi publik. Memang sudah ada putusannya, putusan KIP yang baru-baru ini, yang tadi ahli sudah sampaikan bahwa pasal 34 ayat 1 itu adalah norma bagi pejabat, ya, bukan norma bagi wajib pajak. Oleh karenanya amarnya KIP mengatakan Dirjen Pajak harus mencari dasar hukum yang melarang wajib pajak, ya. Tidak bisa gunakan pasal 34 ayat 1, tidak bisa gunakan undang-undang PDP, tidak bisa gunakan PMK 17, tidak bisa menggunakan Per 7 2017, tidak bisa digunakan itu menurut KIP. Nah, itu mungkin tambahannya majelis. Kemudian nah, pertanyaan kembali ke ini, pertanyaan Prof. Guntur agak cukup banyak yang saya cermati. Kalau kemudian rekaman itu kalau kemudian rekaman itu diberikan, kalau tanda petik ya, faktanya sih belum pernah ada yang diberikan. Kalau diberikan, bisakah disebarluaskan? Nah, kalau ahli berpendapat pemeriksaan pajak itu kan adalah yang hadir majelis pihaknya cuma 2. Atau begini saudara ahli, supaya enggak nanti ahli yang lain juga terpengaruh dengan jawaban-jawaban berikutnya nanti. Kan tadi sudah disampaikan Prof. Saldi tadi bahwa kita tinggalkan masalah perekaman ini, karena perekaman ini kan hanya salah satu cara yang diambil oleh kantor pajak itu untuk mencegah adanya penyebaran informasi yang sebenarnya itu larangan itu untuk petugas pajak sebenarnya. Tapi supaya nanti para wajib pajak yang datang atau kuasa ini datang kemudian tanpa seizin atau seperti apa, kemudian merekam dan sebagainya, dan secara tidak disadari itu melanggar pasal 34 ayat 1 ini, makanya dibuat warning itu di kantor pajak itu. Nah, salah satunya adalah dilarang merekam. Bahkan sebenarnya tidak direkam pun kalau bercerita langsung pun juga tidak diperbolehkan kalau mengikuti pasal 34 ini. Karena memberitahukan data pajak kepada wajib pajak yang seharusnya dirahasiakan. Nah, oleh karena itu mohon Pak Alessandro, kita tinggalkan masa perekaman. Perekaman ini hanya kasus konkret yang diterapkan oleh kantor pajak untuk melarang supaya bisa mencegah informasi-informasi yang seharusnya menjadi rahasia petugas pajak tidak ditularkan kepada pihak luar, termasuk melalui wajib pajak yang datang maupun kuasanya. Jadi sekarang itu tinggalkan, makanya tadi Pak dari keterangan dari Presiden tadi, kuasa Presiden ini diskusinya dengan ahli-ahlinya ini yang sebenarnya tidak pas. Jadi mestinya Anda juga membawa ahli perpajakan, betul kata pemohon, terlepas Nah, nanti masih bisa Pak menambah ahli keterangan ahli yang sifatnya tertulis, selain yang ahli masalah informasi, masalah perekaman tadi seperti Pak Edmond dan Pak Saragih, bisa tambah
ahli yang berkaitan dengan bagaimana menjelaskan pasal 34 ayat 1 ini. Benar tidak kalau itu kemudian sampai melarang orang merekam, kemudian dipasang, ditempelkan di setiap kantor pajak, sehingga itu menimbulkan ini dasar hukumnya mana pasal 341. Pasal 341 tidak ada larangan merekam. Yang adalah warning untuk para petugas pajak tidak boleh menceritakan data wajib pajak kepada siapapun. Kecuali ada pasal ayat-ayat lain, misalnya menteri, kemudian atau untuk kepentingan penegakan hukum kepada pejabat kepolisian, penyidik dan lain sebagainya, ada di pasal 3, pasal 4, itu ada. Itu pengecualiannya, tapi secara universal mestinya ada pada diri sendiri, Pak. Ada pada petugas pajak yang bersangkutan. Harus bisa menjaga. Yang diperlukan pemohon hari ini adalah ada laporan pajak yang kemudian masih dicurigai karena ini menyangkut wajib pajak yang lain. Nah, bagaimana cara mendapatkan data itu? Bos saya nggak bisa menjelaskan karena saya terhalang dengan pasal 341. Nah, adil apa tidak? Itu yang diperlukan pemohon hari ini sebenarnya. Kalau tidak kan nggak adil jadinya. Laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak masih dicurigai belum lengkap atau belum benar karena masih menyangkut wajib pajak lain. Tapi wajib pajak lain tidak bisa diceritakan karena apa? Karena ada pasal 34 ayat 1 ini. Nah, ini loh Pak sebenarnya Pak. Tapi karena kemudian sampai membuat larangan perekaman dan sebagainya itu sebenarnya hanya pengejauhan tahannya saja. Tapi sebenarnya banyak cara untuk melarang itu, termasuk pada integritas atau diri sendiri di masing-masing para petugas pajak itu. Nah, oleh karena itu Pak Alexander coba jelaskan yang belum Bapak jelaskan, tapi tidak lagi masalah rekaman ya Pak ya. Silahkan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Tadi ahli hanya menjelaskan sesuai urutan tadi dari Prof. Guntur. Nanti ahli akan mencoba untuk menjawab juga pertanyaan yang lain. Ya, kalau masalah rekaman sudah selesai Pak. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang berasal dari Prof. Asrul tadi mengenai kepantasan ya Prof ya, mengenai kewajaran begitu ya, kewajaran dan juga persoalan konstitusionalitas tadi ya. Ahli harus kembali sedikit menyinggung saja bahwa kalau memang ini sifatnya terbuka dan wajib pajak itu dirugikan, apalagi ternyata dari pihak fiskusnya tidak bisa melakukan perekaman, karena begini majelis, ketika pemeriksaan yang hadir itu hanya dua pihak, pemeriksa dan wajib pajak. Ketika koreksi itu ditentukan, itu kewenangan mutlak ada pada pemeriksa. Pemeriksa mau menentukan koreksi 10 miliar, ya sudah itu kewenangannya. Sesederhana itu majelis. Jadi wajib pajak nggak punya daya. Ya. Kalau wajib pajak menyampaikan, saya punya bukti surat, saya punya bukti ini. Tapi kalau fiskus atau pemeriksa berpendapat, kami tetap akan koreksi 10 miliar. Wajib pajak harus terima. Nggak ada daya yang bisa dilakukan. Maka tadi kalau Prof. Asrul mengatakan pantas nggak, ahli harus berpendapat sepanjang dirugikan menjadi pantas. Karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Nah kemudian pertanyaan berikutnya mengenai persoalan konstitusionalitas tadi ya. Memang pemohon ahli membaca secara singkat ya, meminta petitum yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi. Nah, kemudian di dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1 sekaligus menjawab pertanyaan pemohon. Di sini ada frase pejabat. Yang dimohonkan itu pejabat yang mana ya. Nah, tentunya ahli berpendapat pejabat ini adalah termasuk di dalamnya pegawai pajak dan juga pejabat bukan hanya pejabat DJP tapi juga pejabat DJP termasuk tapi tidak terbatas pegawai non DJP. Kenapa? Karena mereka itu adalah pihak yang masih berkaitan dengan perpajakan. Ahli berikan contoh. Kalau kita bicara pajak, apakah murni DJP saja yang punya kewenangan? Jawabannya tidak. DJBC juga punya kewenangan. Ketika wajib pajak diperiksa berkaitan dengan bea masuk, maka datanya itu bersinggungan juga dengan data yang dimiliki oleh DJP. Ya. Mereka ingin mengetahui impor, maka mereka memerlukan data. Ya. Data itu data yang dimiliki oleh DJP.
Jadi pejabat yang dimaksud itu bukan hanya pejabat di lingkungan DJP, tapi memang pejabat di lingkungan non-DJP yang berkaitan dengan perpajakan. Ya. Kemudian berkaitan dengan pihak lain, menurut ahli adalah tentu tidak termasuk wajib pajak dan atau kuasanya, karena wajib pajak atau kuasanya adalah pihak yang memiliki data itu secara sah, ya, secara official, ya, data itu miliknya wajib pajak. Perlu ahli jelaskan bahwa tidak ada pemeriksaan pajak tanpa data wajib pajak. Data itu diberikan oleh wajib pajak, setidak-tidaknya data yang disampaikan melalui SPT tahunan. Untuk orang pribadi disampaikan bulan Maret, untuk perusahaan disampaikan bulan April. Setidak-tidaknya itu data yang mereka miliki. Kalau mereka kurang, mereka minta lagi datanya. Jadi, tentu pihak lain itu adalah tidak termasuk wajib pajak atau kuasanya, karena kuasanya juga bisa memberikan data berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan perpajakan dari wajib pajak tersebut. Segala sesuatu yang dimaksud di sini tentu semua alat bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Segala sesuatu, bisa itu dokumen, bisa itu barang, bisa itu bentuk lain, ya, seperti flyer dan sebagainya yang mendukung mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban, ya. Sehingga ahli harus menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Sederhananya, segala sesuatu itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan, ya, utang pajak. Kalau mau disederhanakan. Ya, segala sesuatu, karena memang tujuan utama daripada DJP maupun DJBC adalah menghimpun penerimaan negara. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah harus ada tambahan utang pajak. Ya, jadi itu yang menurut ahli. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya nanti bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Pertanyaan Prof. Daniel mengenai kuasa, ya. Tadi Prof. mengatakan apakah pengacara pajak itu atau siapa yang dapat menjadi kuasa, begitu ya? Apakah harus advokat, ya? Karena di dalam undang-undang advokat betul diatur ada pengkhususan, maka ada advokat atau pengacara pajak. Kalau kita bicara pajak, Prof., maka kuasa itu telah diatur secara jelas dalam pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP. Yang dapat menjadi kuasa itu bukan hanya konsultan pajak, ya, advokat juga bisa menjadi kuasa sepanjang mempunyai kompetensi, ya. Nah, kompetensi itu kan dibuktikan dengan sertifikasi di bidang perpajakan. Jadi kuasa itu tidak harus advokat, ya, sepanjang dia punya kompetensi, ya. Nah, oleh karena itu kewenangannya dia bisa mewakili wajib pajak di dalam dan di luar pengadilan. Perbedaannya kalau di dalam pengadilan, kuasa yang dimaksud itu harus mendapatkan izin tambahan dari ketua pengadilan pajak, ya. Hanya itu perbedaannya. Selebihnya sepanjang mempunyai kompetensi diberikan kuasa oleh wajib pajak, maka yang bersangkutan bisa disebut sebagai kuasa. Kewenangan dan kedudukannya sama dengan wajib pajak, ya, sesuai dengan Undang-Undang HPP. Kemudian Prof, yang berikutnya dari Prof. Saldi mengenai konsekuensi pasal 34 ayat 1 dan konsekuensi penjelasan pasal 34 ayat 1, ya. Supaya ahli tidak salah mengutipnya. Yang ditanyakan Prof. Saldi tadi, apa konsekuensinya kalau ini dikabulkan, begitu ya Prof, ya? Apakah ini bersifat personal atau dapat bersifat erga omnes, ya? Nah, kalau ahli memahaminya, ya, kalau ini tidak diperjelas, ya, maka dampaknya memang bukan hanya personal kepada pemohon, tapi dampaknya kepada hampir 70 juta wajib pajak. Bayangkan kalau keputusan untuk mengoreksi nilai yang jumlahnya sampai dengan fantastis, ahli harus berikan contoh, majelis, ahli pernah mendampingi pemeriksaan, itu satu kali koreksi 150 miliar. Itu kewenangannya ada pada pemeriksa. Nah, jadi kalau ini tidak diberikan penjelasan secara jelas, maka
tentunya akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi pemohon tapi juga bagi wajib pajak yang lain. Jadi kalau ini dikabulkan, maka jelas bahwa yang bertanggung jawab itu bukan hanya pejabat DJP, tapi pejabat terkait dengan perpajakan. Tadi ahli sudah jelaskan, ya, termasuk pegawainya. Dan kalau kemudian tidak diperjelas pihak lainnya, maka tentu ini menimbulkan multitafsir, ya, karena seharusnya pihak lain ini tidak termasuk wajib pajak dan kuasanya, karena memang datanya disebutkan di sini, Prof, diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Jadi kan tidak mungkin data yang berasal dari wajib pajak diberikan kembali kepada pemilik data itu sendiri. Nah, artinya tidak termasuk itu. Cukup ya Pak? Waktunya sudah habis? Masih ada lagi? Oke. Ya, kami masih banyak sidang lagi nih setelah persidangan ini.